bimbingan konseling untuk melaksanakan proses konseling kita. Nah, pertama-tama karena Bapak sudah panggil, Bapak ingin menanyakan kabar teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Baik, Pak. Nah, sebelum juga kita mengikuti bersama proses konseling kita, alangkah baiknya kita awali dengan doa ya. Iya, Pak. Oke, kita awali dengan doa, berdoa masing-masing, kita mulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak sangat mengapresiasi karena teman-teman sudah datang menyempatkan waktu di sini, karena mungkin ada mata pelajaran yang mungkin teman-teman ingin ikuti, tetapi karena Bapak panggil datang ke sini untuk sebentar mau mengikuti proses konseling, karena mungkin teman-teman juga tahu sudah apa itu ruangan bimbingan konseling ya. Iya, Pak. Bapak akan jelaskan sedikit. Di dalam ruangan bimbingan konseling itu nanti teman-teman, karena Bapak sudah mengetahui apa yang menjadi permasalahan ini, nanti kita mencari solusi apa yang paling tepat, solusi apa yang paling efektif terhadap permasalahan yang teman-teman alami. Nah, saya juga agak ada penjelasan sedikit ya, boleh ya? Boleh, Pak. Nah, saya akan menjelaskan tujuan dari bimbingan konseling itu sendiri. Nah, tujuan dari bimbingan konseling adalah yang tadi saya katakan, ketika nanti teman-teman sudah mengemukakan semua apa yang ada di dalam hati teman-teman yang selama ini teman-teman pendam, nanti kita akan mencari bersama solusi apa yang paling tepat dan yang paling relevan. Dan kemudian ada juga yang dinamakan di dalam bimbingan konseling asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu adalah ketika nanti teman-teman mengemukakan, memaparkan apa yang ada di dalam hati teman-teman. Ini satu kasus ya? Iya, Pak. Ya, satu kasus. Nanti ketika teman-teman memberitahukan kepada Bapak apa yang menjadi masalah teman-teman sendiri, saya tidak akan memberitahukan siapa saja. Hanya kita berempat saja yang tahu. Hanya Agustin, hanya Tina, hanya Meli yang mengetahui, dan hanya Bapak. Bapak tidak akan membocorkan kepada rekan-rekan guru saya. Dan pastinya teman-teman sendiri tidak akan mengetahui hal ini. Ada lagi yang namanya asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan nanti itu lebih simpelnya adalah ketika teman-teman nanti memberitahukan kepada Bapak semua, dan pastinya nanti ketika Bapak tanya apa yang menjadi masalah, teman-teman akan mengatakan dengan sejujur-jujurnya, dan bahkan teman-teman anggap saja sebagai saya orang terpercaya, orang yang teman-teman percaya, anggap saja sebagai orang tua di rumah, kakak, adik yang teman-teman dapat percayai. Nah, saya juga memang tahu teman-teman sudah siap dari cara duduknya, cara menatap Bapak, sangat-sangat sudah siap dalam proses konseling. Tetapi kita renggangkan dulu badan kita akan adakan ice breaking. Ada teman-teman yang tahu ice breaking? Nah, ice breaking itu rilekskan badan, relax dulu. Kita akan ice breaking supaya tidak terlalu kaku ya. Iya, Pak. Ice breaking apa kira-kira yang bagus? Atau dari Bapak saja atau dari teman-teman? Iya, Pak, dari Bapak saja. Kalau dari Bapak, saya akan, kalau Bapak bilang, perhatikan cluenya ya, yang didengar yang dilakukan, kemudian yang dilihat jangan dilakukan. Oke, Pak. Yang didengar yang dilakukan, kemudian yang dilihat jangan dilakukan. Oke. Ketika Bapak bilang pegang hidung, pipi kalau pipi, dahi kalau dahi, dan lain sebagainya ya. Iya, Pak. Nah, yang didengar saja yang teman-teman lakukan ya. Iya, Pak. Pegang hidung. Yang didengar. Oh iya. Saya. Pegang pipi. Pegang mulut. Oke. Jadi semuanya sudah fokus ya. Iya, Pak. Kemudian Bapak sedikit lagi menjelaskan, ada sedikit penjelasan.
Nah, komitmen kita untuk di sini, ketika teman-teman ingin mengemukakan masalah, perlu saya ulangi bahwa teman-teman harus selalu jujur dan saling membantu nantinya untuk mengemukakan apa yang menjadi permasalahan dari teman-teman. Inti dari bimbingan konseling kita akan mulai. Nah, sekarang Bapak ingin mendengar pengalaman apa yang paling mendalam dari teman-teman sehingga teman-teman sendiri malas dalam mengerjakan tugas atau rasa untuk mengerjakan tugas itu rendah. Jujur Pak, kalau sudah pegang HP, saya sering lupa waktu dan tugas saya jadi terbengkalai dan saya selalu menunda-nunda mengerjakannya. Nah, karena terlalu lama di sosmed ya. Iya Pak. Ya. Saya juga sama Pak, tapi kalau saya karena tugasnya kelihatan susah, jadi saya pasti lebih memilih main atau tidur dulu, jadi ujung-ujungnya dikejar deadline. Kalau saya Pak, saya sering merasa bosan kalau harus mengerjakan tugas sendirian Pak, jadi saya menunda semua tugas yang diberikan Pak. Oke, Bapak sangat mengapresiasi karena kalian sudah mau jujur, karena ada yang memang kecanduan sosmed, kemudian ada yang memang bawaannya susah, ada juga yang rasa malas, dan masih banyak lagi. Dan kira-kira terjadi ketika teman-teman sendiri mengikuti kata hati teman-teman. Apa dampak panjangnya kira-kira? Kalau saya Pak, tugas jadi menumpuk dan misalnya besok itu harus dikumpulkan dan hari ini saya kerjakan, jadi saya stres sendiri Pak, saya pusing sendiri. Ya, jadi menunda-nunda waktu untuk tugas tersebut jadi menumpuk ya. Iya Pak. Ya. Kalau saya Pak, hasil belajar saya turun dan saya sering merasa bersalah karena tidak disiplin. Ya. Kalau saya Pak, saya jadi merasa stres Pak karena waktu istirahat saya habis buat mengerjakan tugas yang tertunda Pak. Nah, betul sekali. Dampak itu sangat nyata ya. Nah, kecil saja, apa kira-kira langkah-langkah kecil sebelum kita melangkah ke hal-hal besar yang kita dapat lakukan untuk bisa rajin lagi untuk mengerjakan tugas secara rutin? Kira-kira apa? Kalau saya Pak, saya ingin mencoba satu teknik, yaitu mematikan notifikasi HP selama belajar selama 1 jam, dan saya ingin melihatnya apakah itu mempan atau tidak Pak. Oh, jadi kamu ingin membagi waktu ya? Ya Pak. Ya. Kalau saya Pak, saya mau mencoba membagi tugas jadi bagian-bagian kecil, jadi tidak terlihat berat lagi. Ya, hampir sama juga ya, membagi waktu juga. Kalau saya Pak, saya akan mencoba mulai mengerjakan tugas tepat setelah pulang sekolah Pak, sebelum melakukan aktivitas lain. Oke, rencana yang bagus sekali. Kuncinya adalah kita selalu konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Apakah ada yang mengetahui apa itu konsisten? Tidak Pak. Nah, konsisten itu adalah ketika hari ini kita membuat jadwal, contohnya ketika kita membuat jadwal belajar hari ini jam 7.30, maka besok kita harus menerapkannya lagi, jam belajar harus jam 7.30 supaya kita dapat menghargai waktu juga ya. Nah, Bapak minta kalian tuliskan ada 3 kertas yang akan Bapak bagikan. Ini Bapak bagikan ya, bagikan satu-satu. Ini juga pulpen. Nah, Bapak minta rencana apa yang kira-kira hal-hal kecil saja seperti membuat jadwal tadi, atau ada hal lainkah yang dapat teman-teman lakukan untuk teman-teman sendiri dapat secara rutin lagi mengerjakan tugas supaya tidak terlambat lagi. Silahkan teman-teman tulis apa yang ada di dalam isi pikiran teman-teman. Apakah yang sudah ada yang selesai belum? Belum Pak. Belum. Ya, silakan dilanjut. Nanti ketika sudah selesai kumpul di Bapak ya. Baik
Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Mana? Oke. Terima kasih. Untuk jawaban teman-teman, saya sangat apresiasi. Nanti saya akan baca dan ada sedikit solusi yang dapat Bapak kasih untuk teman-teman. Selain dari mengatur jadwal tadi, ada masih banyak lagi solusi-solusi lain, tetapi ada sedikit solusi yang Bapak bisa kasih. Boleh ya? Boleh, Pak. Nah, solusi yang Bapak kasih adalah yang pertama tadi memang betul harus mengatur jadwal dengan konsisten. Apa yang teman-teman lakukan hari ini, teman-teman harus tetap lakukan esok lagi dan lusa lagi nah, terima kasih jawaban teman-teman ini sangat betul ya. Iya, Pak. Dari membuat jadwal dan pastinya teman-teman harus bisa untuk konsisten. Nah, Bapak juga ingin menceritakan ada pengalaman Bapak dulu waktu Bapak SMA, boleh ya? Boleh, Pak. Sebelum kita berpisah. Nah, Bapak dulu waktu SMA malas juga sebenarnya mengerjakan tugas. Kalau saya disuruh mengerjakan tugas, kadang-kadang saya keluar untuk bermain. Saya bolos, pergi bermain bola. Kalau sudah capek baru masuk ke dalam kelas. Tetapi ada juga guru bimbingan konseling yang memang khusus di SMA dulu. Dia memberikan kata-kata motivasi kepada saya seperti ini. Jadilah diri sendiri, belum tentu orang lain mau jadi kamu. Orang lain bisa jadi kamu. Jadi kita harus tetap untuk berusaha meskipun kita itu sendiri. Tetapi kita juga jangan melupakan orang-orang di dekat kita, seperti orang-orang yang selalu mendukung kita, seperti orang tua kita yang selalu mencari nafkah untuk kita supaya kita dapat bersekolah. Teman-teman juga harus mengingat orang tua di kampung banting tulang untuk teman-teman dapat bersekolah dengan baik, dan itu harus teman-teman manfaatkan supaya teman-teman bisa menjadi orang sukses nantinya. Dan pastinya ketika teman-teman nanti sukses, teman-teman sendiri yang akan menikmati. Orang tua nanti bisa jadi sudah tidak ada sebelum kita jadi orang yang sukses. Dan itu adalah motivasi-motivasi yang harus teman-teman ingat. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Saya sangat mengapresiasi teman-teman sudah mengikuti proses konseling dengan baik, sudah tenang, mendengarkan arahan dari Bapak. Juga teman-teman juga sudah memaparkan apa yang menjadi masalah teman-teman dan dapat kita carikan solusi yang tepat. Tetapi ini menurut Bapak, ini kembali lagi kepada kalian, apakah nanti bisa orang tua membantu, nanti teman-teman bisa untuk konsultasi kepada orang tua. Kalau guru bimbingan konseling saya mengatakan seperti ini, apakah tepat atau tidak? Itu tergantung dari teman-teman, apakah tepat teman-teman ingin menerapkan dalam diri teman-teman sendiri atau tidak. Ya, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Nanti ketika sudah di luar, nanti ketika ketemu dengan Bapak, jangan canggung ya. Iya, Ya, Pak. Iya, Pak. Anggap saja kita teman. Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. sebelum kita keluar dari ruangan ini, alangkah baiknya kita akhiri lagi dengan doa, karena kita awali dengan doa ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kita akhiri dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing lagi. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Masih adakah kira-kira yang mau ditanyakan tentang Bapak atau ada hal lain? Sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada ya. Iya. Oke, sampai bertemu di lain waktu. Terima Oke. kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. sama-sama. Silakan keluar.